Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Kakak selalu harap dan doakan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Jangan lupa untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, dan pembelajaran ke-6. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, di sini adik-adik coba diskusikan ya bersama dengan orang tua kalian di rumah. Apa saja sih yang harus kita lakukan saat orang lain berbicara kepada kita, dan apa saja yang harus dilakukan oleh kita saat berbicara kepada orang lain? Nanti kalian tuliskan hasil diskusi bersama orang tua kalian pada buku tulis masing-masing ya. Nah adik-adik, kalian tuliskan hasil diskusi kalian dalam bagan berikut ini ya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah seperti apa ya adik-adik? Coba kalian tuliskan ya. Nah, di sini kakak akan mencontohkannya. Ketika orang lain berbicara kepada kita, maka kita harus melihat ke arah orang yang berbicara. Begitu juga saat kita berbicara terhadap orang lain, maka kita harus melihat ke arah orang yang mendengarkan kita. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan ya. Apa saja yang harus kita lakukan selain yang telah kakak sebutkan tadi? Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapakah jumlah anak keseluruhan? Nah adik-adik, mari kita buat kemungkinan jawabannya ya. Nah, cara menjawabnya itu adalah anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Lalu kalian tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara seluruhnya, dan kalian tentukan juga siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Kemudian coba buat 5 kemungkinannya ya. Nah adik-adik, coba perhatikan bagian berikut ini ya. Di sini sudah ada siswa yang mengikuti upacara, siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, dan siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Untuk siswa yang mengikuti dengan suara lembut telah diketahui ada 580 orang. Kemudian
mari kita buat 5 kemungkinan lainnya ya. Nah, untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, yaitu jumlah siswanya harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Coba yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, adik-adik semua, di sini kakak akan menyontohkan untuk kemungkinan soal yang pertama ya. Coba mari kita simak sama-sama. Untuk soal yang nomor 1, siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Kita misalkan ada 800 siswa. Kemudian siswa yang mengikuti upacara ada 580 siswa. Maka jumlah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring yaitu 800 dikurangi dengan 580. Ayo adik-adik, kira-kira berapa hasilnya? Ya betul, 800 dikurangi dengan 580 adalah 220. Untuk soal selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakan masing-masing ya. Lalu tuliskan jawaban kalian ke dalam buku tulis. Nah, selanjutnya di sini ada teks mengenai judul teksnya yaitu setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang sedang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, adik-adik, saat kamu berbicara, gunakanlah suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, adik-adik bisa menjawab pertanyaan. Di sini ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama yaitu, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Nah, apa sih maksud dari kata saran tersebut? Coba kalian jelaskan. Yang nomor kedua yaitu, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Nah, mengapa itu disarankan? Coba kalian jelaskan. Yang ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Lalu kalian jelaskan maksud dari saran tersebut itu apa sih? Nah, yang keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Nah, apakah maksud dari saran tersebut? Dan yang kelima, berbicaralah dengan sopan. Apakah sih maksud dari saran tersebut? Nah, untuk pertanyaan dan latihan-latihan soal yang telah kakak jelaskan tadi, coba adik-adik kerjakan di dalam buku tulis kalian masing-masing. Kerjakan dengan tulisan yang rapih ya. Dan kalian boleh meminta bantuan orang tua untuk mendampingi kalian dalam mengerjakan latihan soal. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga adik-adik dapat memahami pembelajaran yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Untuk latihan-latihan soalnya, kalian bisa kerjakan di dalam buku tulis kalian. Catatan dari kakak, kerjakan dengan tulisan yang rapih ya, agar mudah dibaca dan dipahami oleh kalian. Nah, kalian juga dapat meminta bantuan orang tua untuk membantu dalam mengerjakan latihan-latihan soalnya.
Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.